Nah Pak, kebetulan saya berasal dari keluarga dengan ayah seorang PNS. Saya ingin bertanya kepada Bapak mengenai mencapai kesejahteraan tersebut, apa yang akan Bapak lakukan sebagai presiden jika nantinya terpilih, padahal utang janji Bapak pada PNS pada saat pandemi waktu itu saja belum Bapak lunasi mengenai pinjaman gaji para PNS yang Bapak gunakan untuk menangani pandemi pada saat itu. Bicara kesejahteraan, saya ingin sampaikan, ketika terjadi pandemi, maka pemerintah daerah, termasuk pemerintah pusat, harus melakukan penggeseran anggaran. Jadi sebenarnya berdasarkan pergub terbaru yang diberikan Pak Anies ke DPRD, Pak Anies membutuhkan uang sebesar 2,8 triliun untuk penanganan COVID-19. Nah, yang menjadi ironi adalah di saat yang bersamaan Pak Anies membayarkan komitmen fee Formula E 500 miliar. Lalu rencana untuk memotong TKD ASN sebesar 50%. Seharusnya kita bisa terlebih dahulu memotong anggaran 1,5 triliun untuk RTH, lalu ada juga 1,2 triliun untuk trotoar. Jadi tidak perlu memotong anggaran dari TKD ASN kita. Mengapa Pak Gubernur terlebih dahulu mengorbankan ASN-nya? Kabarkan pada mereka bahwa ini adalah bantuan sosial dari Anda untuk mereka. Jadi ini bukan uang potongan, bukan dipotong untuk kredit, bukan. Ini adalah Anda diminta untuk mengurangi dan bukan gajinya, tapi tunjangan kinerjanya. Beberapa PNS menyatakan bahwa beberapa persen dari gaji mereka belum dikembalikan oleh Bapak. Jadi bagaimana pertanggungjawaban Bapak nantinya untuk hal tersebut dan untuk kesejahteraan Indonesia ke depannya? Untuk membantu penanganan COVID, dua aspek. Aspek kesehatan dan aspek jaminan sosial. Kenapa jaminan sosial? Karena warga diminta untuk di rumah. Dengan warga diminta untuk di rumah, maka mereka tidak bisa banyak sekali warga yang tidak punya pendapat. Kabarkan pada mereka bahwa ini adalah bantuan sosial dari Anda untuk mereka. Jadi ini bukan uang potongan, bukan dipotong untuk kredit, bukan. Pura-pura peduli adalah kebohongan Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan orang banyak. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti di 2024. Rutin. Mereka yang pendapatannya harian otomatis hilang pendapatannya. Yang pendapatannya bulanan, mereka masih bisa mengandalkan gaji, pekerjaannya masih dipertahankan. Ya. Nah, di Jakarta, jumlah penerima bantuan sosial di Jakarta itu jumlahnya 900.000 yang normal. Ketika terjadi pandemi, maka tukang bakso tidak jualan, kaki lima tidak jualan, tidak jualan. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Jualan, semua itu berada di rumah yang asalnya 900.000 yang harus ditanggung oleh pemerintah karena berada di dalam posisi tidak punya pendapatan yang cukup, itu meningkat angkanya sampai sekitar 3,3 juta. Momen mahasiswa UI anak PNS tagih janji Anies. Mahasiswa FISIP Universitas Indonesia Irma Josephine menagih janji bakal calon presiden atau baca pres Anies Baswedan mengembalikan tunjangan kinerja daerah atau TKD aparatur sipil negara atau ASN DKI Jakarta sebesar 25% yang dipotong pada masa pandemi COVID-19.
Sewaktu Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, dana hasil potongan dialihkan untuk anggaran bantuan sosial bagi warga miskin dan rentan miskin terdampak wabah virus corona. Momen tersebut terjadi dalam forum bertajuk Kuliah Kebangsaan bersama Anies Baswedan. Irma mengajukan diri sebagai salah satu peserta yang mengajukan pertanyaan. Mulanya, Irma memperkenalkan diri sebagai anak dari seorang ayah yang bekerja sebagai PNS. Kemudian Irma bertanya mengenai cara Anies mencapai kesejahteraan rakyat apabila terpilih. Padahal utang janji Bapak pada PNS pada saat pandemi waktu itu saja belum Bapak lunasi. Mengenai pinjaman gaji para PNS yang Bapak gunakan untuk menangani pandemi pada saat itu, ujar Irma Selasa 29 Agustus. Jadi bagaimana pertanggungjawaban Bapak nanti untuk hal tersebut dan untuk kesejahteraan Indonesia ke depan? Tanya Irma. Pertanyaan yang dilontarkan Irma menuai dukungan riuh mahasiswa yang jadi peserta kuliah kebangsaan. Anies lantas mengatakan bahwa dalam kondisi pandemi COVID-19, pemerintah harus melakukan penggeseran anggaran untuk menangani kondisi COVID-19. Kala itu, jelas Anies, anggaran digunakan untuk aspek kesehatan dan jaminan sosial. Itu TKD-nya, tunjangan kinerja daerah. Jadi saya katakan pada ASN, kami teruskan uang ini pada Anda dan diterima oleh 60.000 ASN. Atau Anda hibahkan uang ini kepada warga Jakarta dan beritahu anak istri, suami, bahwa uang itu bukan diberikan untuk pemerintah. Uang itu diberikan pada tetangga Anda yang hari ini tidak punya pendapatan karena mereka terdampak oleh pandemi. Kabari pada mereka. Dan di Jakarta, tunjangan itu cukup besar. Jadi kalau Anda masuk ke Jakarta, itu fresh graduate, nilainya bisa 19 juta. Bisa lebih tinggi daripada perusahaan-perusahaan lain. Apa? Kita membutuhkan bantuan ini untuk memberikan, karena kita nggak. Jadi dibagi dua. 25% dihibahkan, 25% ditahan, dan dikembalikan ketika anggaran kita sudah kembali. Oke? Jadi warga diminta untuk di rumah. Dengan warga diminta untuk di rumah, maka banyak sekali warga yang tidak punya pendapatan rutin, tutur Anies. Menurut Anies, karena kondisi itu jumlah penerima jaminan sosial di Jakarta meningkat selama masa pandemi COVID-19. Mantan Mendikbud itu mengungkap angka penerima jaminan sosial meningkat dari yang semula 900.000 menjadi 2,4 juta jiwa. Artinya, kata Anies, sebanyak 2/3 penduduk Jakarta mesti diberi uang oleh pemerintah. Berkenaan dengan kondisi tersebut, Anies lantas mengumpulkan ASN seraya menyatakan kala itu Pemprov DKI memiliki uang sebesar 1,6 triliun. Saya berbicara kepada seluruh ASN, sekarang ini ada uang nilainya 1,6 triliun rupiah, mau dipakai untuk 60.000 ASN, atau dipakai untuk menghidupi 2,4 juta keluarga di seluruh Jakarta. Itu TKD. Dan beritahu anak, istri, suami bahwa uang itu bukan diberikan untuk pemerintah, uang itu diberikan kepada tetangga Anda dan hari ini tidak punya pendapatan. Karena mereka terdampak pandemi, kata dia. Lebih lanjut, Anies meminta para ASN yang hari ini belum menerima untuk menunggu. Anies mengatakan TKD yang sempat dipotong itu bakal kembali seiring dengan kembalinya APBD DKI Jakarta. Begitu APBD kembali, uang itu dikembalikan. Tapi ingat bahwa uang itu dikembalikan semata-mata karena dulu dipakai untuk menghidupi tetangga Anda yang tidak bisa makan. Tidak cukup pendapatan karena terdampak COVID, imbunya. Di sisi lain, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono buka suara soal kebijakan ex-Gubernur Anies Baswedan yang memotong serta menunda pembayaran tunjangan kinerja daerah ASN Pemprov DKI pada tahun 2020. Adapun TKD tersebut dipotong sebesar 25% tahun 2022. Adapun TKD tersebut dipotong sebesar 25% tahun 2020 pada saat pandemi COVID-19 merebak. Tunjangan ASN tersebut dialihkan untuk anggaran bansos dan penanganan saat virus COVID-19 mewabah. Namun Heru mengatakan persoalan tunjangan itu sudah selesai dan tidak ada masalah. Itu sudah selesai, nggak ada masalah, kata Heru Budi di Jakarta dikutip Rabu 30 Agustus 2023. Selain itu pula, Heru Budi kembali menegaskan bahwa persoalan tunjangan ASN Pemprov DKI tersebut sudah diwakafkan. Sudah selesai diwakafkan, ASN sudah selesai ya, jelasnya. Sebelumnya, bakal calon Presiden Anies Baswedan menerima banyak pertanyaan saat menghadiri kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP Universitas Indonesia, Selasa 29 Agustus 2023. Anies digempur banyak pertanyaan baik dari panelis, dosen atau guru besar, maupun mahasiswa yang hadir. Seperti pertanyaan dari mahasiswi Hubungan Internasional FISIP UI, Irma Josephine.
mengembalikan tunjangan kinerja daerah aparatur sipil negara DKI Jakarta sebesar 25% yang dipotong pada masa pandemi COVID-19. Irma sebelumnya memperkenalkan diri sebagai anak dari seorang ASN atau PNS. Irma lalu bertanya cara Anies mencapai kesejahteraan rakyat seandainya terpilih sebagai presiden. Padahal kata dia utang janji Anies kepada ASN DKI terkait pinjaman TKD belum dilunasi untuk penanganan COVID-19. Menjawab pertanyaan itu, Anies Baswedan yang menjabat Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 menegaskan tunjangan kinerja daerah atau TKD ASN atau PNS DKI Jakarta yang dipotong untuk penanganan COVID-19 akan dikembalikan. Prosesnya dilakukan perlahan sampai kondisi APBD DKI Jakarta kembali normal. Hal itu dijelaskan Anies ketika menjawab pertanyaan dari salah satu mahasiswa UI mengenai pencapaian kesejahteraan jika nanti Anies menjadi presiden terpilih. Pelan-pelan dikembalikan, jadi bagi ASN yang belum terima, it's matter of time. Akan dikembalikan begitu APBD kembali, uang itu dikembalikan, kata Anies. Anies bercerita pada saat pandemi, ia mengambil kebijakan pemotongan TKD ASN DKI Jakarta sebesar 50% untuk penanganan COVID-19 yang ditujukan untuk bantuan sosial masyarakat. Ketika terjadi pandemi, pemerintah daerah dan pusat harus melakukan penggeseran anggaran untuk membantu penanganan COVID di dua aspek, yaitu kesehatan dan jaminan sosial. Kenapa? Karena warga diminta untuk di rumah dan maka dari mereka tidak bisa punya pendapatan. Mereka yang pendapatan harian otomatis hilang pendapatan, jelasnya.